Malam itu, rumah sakit Medika Husada tampak lebih sunyi dari biasanya. Bangunan tua peninggalan era kolonial itu seakan menarik napas dalam-dalam di bawah guyuran hujan lebat. Di koridor bangsal melati yang temaram, bau karbol bercampur aroma obat-obatan yang menyengat menusuk hidung siapa saja yang melintas. Andini, seorang perawat muda yang baru bekerja selama 3 bulan, merasa bulu kuduknya meremang saat melewati lorong panjang menuju ruang jaga. Lampu neon di lenggit-lenggit berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding kusam. Ia mempercepat langkahnya, mencoba mengabaikan suara rintik hujan yang terdengar seperti ketukan jari di jendela. Kabar burung tentang Suster Enggesit sudah menjadi rahasia umum di kalangan staf rumah sakit. Konon, ia adalah seorang perawat bernama Nora yang tewas mengenaskan puluhan tahun silam. Nora dikabarkan dikhianati oleh kekasihnya, seorang dokter ambisius yang mematahkan kedua kakinya sebelum membiarkannya mati perlahan di rubana. Andini mencoba bersikap skeptis, namun suasana malam ini sungguh berbeda. Suara gesekan halus mulai terdengar dari arah lift yang sudah lama tidak berfungsi. Srek, srek, srek. Bunyi itu pelan, namun konsisten, seolah ada sesuatu yang berat sedang diseret di atas lantai keramik yang dingin. Ia berhenti sejenak, menahan napas untuk memastikan pendengarannya. Sunyi kembali menyergap, hanya menyisakan detak jantungnya yang berpacu kencang. Hanya imajinasiku saja, bisiknya pada diri sendiri. Meski tangannya mulai gemetar saat memegang nampan obat. Ketika ia sampai di depan kamar 404, pintu kayu jati yang berat itu terbuka sedikit. Dari celah sempit tersebut, tercium bau busuk yang sangat menyengat, seperti daging yang membusuk di bawah terik matahari. Andini ragu, namun tugasnya mengharuskan ia memeriksa pasien di dalam. Ia mendorong pintu perlahan, dan engselnya mengeluarkan suara derit panjang yang memecah kesunyian. Di dalam kamar, ranjang pasien tampak kosong dan rapi, namun spraynya ternoda oleh cairan hitam pekat. Jendela kamar terbuka lebar, membiarkan angin malam yang dingin meniup gorden putih hingga berkibar seperti kain kafan. Tiba-tiba, lampu kamar padam total. Andini terperangkap dalam kegelapan pekat yang mencekam. Di saat itulah, suara gesekan itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat dan berasal dari bawah kolong tempat tidur. Srek, srek, srek. Andini menyalakan senter ponselnya dengan tangan gemetar. Cahaya kecil itu menyapu lantai, dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Di sana, di dekat kakinya, terlihat jejak tangan berlumpur dan darah hitam yang masih basah mengarah ke sudut ruangan yang gelap. Ia mengarahkan cahaya senter ke sudut tersebut. Sepasang mata merah menyala, menatapnya dari balik helaian rambut hitam panjang yang kusut dan kotor. Sosok itu mengenakan seragam perawat putih yang sudah berubah warna menjadi kecoklatan karena noda darah dan tanah. Makhluk itu mulai bergerak, bukan berjalan, melainkan menyeret tubuhnya dengan kedua tangan yang kukunya sudah terkelupas. Kakinya tampak lunglai dan tertekuk ke arah yang tidak wajar, bergesekan dengan lantai, menciptakan suara yang menyayat hati. Wajahnya hancur, dengan rahang yang tampak menggantung, layaknya dipaksa lepas. Andini ingin berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Ia mencoba berlari keluar, namun pintu kamar 404 tiba-tiba tertutup rapat dan terkunci dari luar. Ia menggedor pintu dengan panik, sementara suara gesekan di belakangnya semakin cepat dan keras. Suster itu mengeluarkan suara erangan rendah yang terdengar seperti rintihan kesakitan yang amat sangat. "Tolong, sakit." Bisikan itu terdengar langsung di telinga Andini. Meski sosok itu masih berada beberapa meter darinya, hawa dingin yang luar biasa mulai menyelimuti punggungnya. Andini berbalik dan melihat sosok itu sudah berada tepat di depan wajahnya. Bau busuk kini begitu nyata hingga membuatnya mual. Suster itu mendongak, memperlihatkan lubang hitam di tempat yang seharusnya menjadi mata, sementara alat-alat kecil menggeliat di luka-luka wajahnya. Tangan pucat suster itu perlahan meraih pergelangan kaki Andini. Sentuhannya terasa sedingin es dan sekeras cengkeraman besi. Andini jatuh tersungkur, dan saat itulah ia merasakan tubuhnya mulai ditarik menuju kegelapan
di bawah kolong tempat tidur. Ia mencoba menendang, namun kekuatannya seolah sirna, tertelan ketakutan. Suster ngesot itu terus merangkak naik ke tubuhnya, membuat Andini bisa melihat dengan jelas jahitan kasar di leher makhluk tersebut. Setiap gerakan suster itu diikuti oleh bunyi tulang yang berderak patah. Di luar kamar, seorang satpam yang sedang berpatroli mendengar suara gaduh dari kamar ke-404. Ia mencoba membuka pintu, namun gagangnya terasa membeku. Ia memanggil nama Andini berulang kali, namun tidak ada jawaban selain suara gesekan kain di lantai. Tiba-tiba, suara teriakan Andini yang memekakan telinga terdengar dari dalam, lalu diikuti oleh keheningan yang jauh lebih menakutkan. Satpam itu akhirnya berhasil mendobrak pintu dengan bantuan rekan lainnya. Namun, pemandangan di dalam membuat mereka terpaku lemas. Kamar itu kosong melompong. Tidak ada Andini, tidak ada pasien, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada noda darah berbentuk telapak tangan yang memanjang dari tengah ruangan menuju kolong tempat tidur yang sempit, tempat yang mustahil bagi manusia dewasa untuk masuk. Keesokan harinya, pihak rumah sakit melakukan pencarian besar-besaran. Namun Andini tidak pernah ditemukan. Satu-satunya petunjuk yang tertinggal adalah ponsel Andini yang ditemukan di bawah kolong tempat tidur dengan layar yang retak. Di dalam ponsel tersebut, terdapat sebuah rekaman video singkat yang diambil secara tidak sengaja. Video itu hanya memperlihatkan kegelapan, namun audionya menangkap suara gesekan lantai yang mengerikan dan bisikan parau seorang wanita yang berkata, "Sekarang giliranmu menemaniku." Merangkak. Beberapa minggu kemudian, laporan tentang suster ngesot semakin meningkat. Beberapa pasien mengaku melihat seorang perawat muda yang wajahnya mirip Andini sedang duduk bersimpuh di sudut lorong, mencoba menyambung kembali tulang kakinya yang patah. Kini, setiap jam 2 pagi, koridor bangsal melati selalu dikosongkan. Para perawat senior memperingatkan anak baru agar jangan pernah menoleh jika mendengar suara gesekan di belakang mereka. Sebab, jika kau menoleh, kau tidak akan melihat wajahnya, melainkan merasakan tangannya yang dingin menarik kakimu hingga patah. Legenda Nora dan Andini kini menyatu dalam satu kutukan yang sama. Mereka menjadi penghuni tetap lantai-lantai dingin rumah sakit tersebut, menunggu mangsa berikutnya untuk merasakan penderitaan yang tak berujung. Bagi mereka, kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang di atas lantai. Hingga saat ini, jika Anda berkunjung ke Rumah Sakit Medika Husada dan melewati lift tua yang rusak, perhatikanlah baik-baik ke arah lantai. Jika Anda melihat jejak air atau lumpur yang membentuk garis panjang, segeralah lari. Jangan menoleh, jangan berhenti, dan jangan pernah melihat ke bawah kolong tempat tidur. Sebab, di kegelapan yang paling dalam, suster ngesot selalu memperingati kehadirannya dengan satu bunyi yang akan menghantui mimpi burukmu selamanya. Srek, srek, srek. Dia tidak pernah jauh. Dia selalu ada di bawah sana, tepat di dekat kakimu. Dan malam ini, saat Anda membaca cerita ini sendirian, pastikan kaki Anda tidak menjuntai di pinggir tempat tidur. Karena bagi dia, kaki yang menggantung adalah undangan yang paling sempurna untuk ditarik ke dalam keabadian yang menyakitkan.